Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 6 ayat 11 yang berbunyi, "Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Berbicara tentang sebilah pedang yang bermata dua adalah merujuk kepada suatu arti, yaitu satu hal yang memiliki dua konsekuensi, baik dan buruk. Apa yang tidak terbayangkan oleh banyak orang adalah Injil yang juga seperti sebilah pedang yang bermata dua ini. Di satu sisi, Injil keselamatan adalah kabar baik, berita keselamatan itu sendiri bagi orang-orang yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus. Akan tetapi, Injil juga sekaligus adalah kabar buruk, berita penghakiman bagi orang-orang yang menolak Injil itu sendiri. Kebenaran tentang firman Tuhan ini terungkap jelas di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh penolakan orang-orang di kampung halamannya di Nazaret. Sebaliknya malah dia terus melakukan pelayanan dan mengajarkan dari satu desa ke desa yang lainnya, sebagaimana diteruskan untuk tetap memberitakan Injil yang dibawanya itu sendiri, Injil Kerajaan Allah tentang keselamatan kekal bagi umat manusia. Oleh karena pelayanan yang begitu luas, dia memanggil ke-12 orang murid Tuhan Yesus dan mengutus mereka berdua-dua. Kecuali sebatang tongkat, mereka tidak boleh membawa apapun sebagai bekal perjalanan. Pembatasan ini bertujuan agar para murid Tuhan Yesus bersandar penuh kepada Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan mereka. Mereka tidak boleh demi kenyamanan pindah rumah, tetapi harus tinggal di rumah orang yang pertama kali menerima mereka. Jika ditolak, mereka harus keluar dari tempat itu dan mengebaskan debu dari kaki mereka. Mengebaskan debu dari kaki adalah simbol lambang tentang adanya batas antara orang yang percaya dengan orang yang tidak mau beriman percaya kepada Tuhan. Ketika umat Yahudi keluar dari daerah orang yang non-Yahudi itu, mereka akan mengebaskan debu dari kaki mereka agar tidak membawa debu itu masuk ke wilayah orang Yahudi. Bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengebaskan debu dari kaki mereka itu menandakan tempat itu adalah daerah orang yang tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada Tuhan yang hidup, Juru Selamat umat manusia, sehingga hukuman Allah akan dijatuhkan atas mereka. Itulah sebabnya Alkitab mencatat sebagai peringatan bagi mereka. Semua ini menunjukkan bahwa para murid Tuhan Yesus di satu sisi memberitakan Injil yang membawa keselamatan bagi orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus, dan di sisi yang lainnya berita penghakiman bagi mereka yang menolak. Hari ini pun kita sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus,
yang dipanggilnya untuk memberitakan Injil keselamatan. Dengan senantiasa kita harus ingat bersandar penuh hanya kepada Tuhan Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Kita perlu memberitakan Injil itu terus sebagai kabar baik, tanpa mengabaikan bahwa Injil juga membawa penghakiman bagi mereka yang menolak Injil keselamatan itu sendiri. Meskipun ada penolakan, biarlah hal itu menjadi bagian Tuhan yang berhak untuk menghakimi mereka dan bukan kita. Karena di dalam penghakiman juga ada berkat keselamatan ketika bagi setiap orang yang mau menerima akan kehadiran Tuhan di hati akal pikiran mereka yang kelak akan menyelamatkan mereka. Untuk itu ingatlah pula akan apa yang ditulis di dalam kitab Ibrani di pasal 4 ayat 12 ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, untuk mengingatkan kami bahwa benar bahwa firman Tuhan itu adalah bagaikan pedang yang bermata dua. Sebilah pedang yang bermata dua tentu saja lambang atau simbol untuk memisahkan yang jahat dengan yang baik. Memisahkan juga kelak ketika hari penghakiman itu datang oleh satu-satunya hakim dunia akhirat yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka kami harus tunduk menyembah kepada-Mu terus melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari, untuk boleh kami nyatakan bagaimana hidup orang-orang yang sudah mengaku, yang sudah beriman teguh, kuat, kokoh di dalam Kristus. Dan kini kami serahkan pergumulan hidup kami di dalam kasih dan rahmat-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan mau terima dan sempurnakan doa kami. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.